Halo guys, kembali lagi channel Sensei Muhammad. Oke, di video kali ini aku iseng-iseng aja pengen bahas ini tentang siapa sih orang-orang yang terkuat di Classroom Elite sejauh ini. Untuk list ini lebih tak condongkan ke kekuatan fisik dan teknik berkelahi ya. Dan urutannya ini nggak cuma meliputi murid aja, tapi guru pun bisa termasuk di sini. Dan referensinya ini tak ambil berdasarkan light novel sampai volume terbarunya, yaitu volume 7 second year. Dan kemungkinan di masa depan bakal muncul orang-orang yang lebih kuat lagi, karena LN-nya ini kan masih belum tamat ya. Dan tolong kalian ingat, list ini berdasarkan opiniku secara pribadi. Jadi kalau ada yang nggak setuju ya bisa diskusi lah di komen. Jadi inilah urutan 15 orang terkuat di Classroom of Elite sejauh ini. Langsung aja check it out. Nomor 15 ada Nagumo Miyabi. Miyabi? Nani? Oke, Nagumo ini adalah seorang ketua OSIS pengganti Manabu setelah Manabu lulus. Nagumo memiliki penampilan berkulit putih, tinggi, dan berambut pirang. Bisa dibilang ganteng lah dia. Bahkan Kei Karuizawa pun mengakui kalau Nagumo ini tampan dan pemberani. Tapi tetap tidak bisa menandingi ketampanan Ayano Koji, kata si sendiri. Untuk kepribadiannya, Nagumo ini adalah orang yang sangat percaya diri dan dia adalah pemimpin yang suka memerintah orang sesuka hati. Apalagi setelah dia menjabat menjadi ketua OSIS. Nagumo tidak akan segan-segan untuk mendrop out murid yang bertentangan atau tidak patuh dengan perintahnya. Saat masih berada di kelas 2, dia pun ikut andil dalam mendrop out 7 murid dari 12 murid yang di drop out di angkatannya. Nagumo sendiri menganggap Manabu sebagai saingannya, dan dia selalu menentang setiap keputusan Manabu dan berusaha untuk membuktikan bahwa dia jauh lebih hebat dari Manabu. Namun nyatanya sampai Manabu lulus, Nagumo tidak pernah berhasil untuk mengalahkan Manabu. Tapi setelah Manabu lulus, dia sekarang malah menarget Ayano Biji karena dia menganggap Ayano Biji adalah orang yang menarik. Untuk kemampuan Nagumo sendiri, dia cukup mahir dalam bidang olahraga, tapi masih belum diketahui apakah dia ini jago berkelahi atau enggak. Karena selama di novel, dia hanya menunjukkan kecerdasannya dan cara dia manipulatif banyak siswa. Bisa dibilang dia lebih suka main cantik lah daripada turun langsung, dan cukup dengan memberi perintah ke bawahannya. Tapi aku yakin orang sekelas Nagumo ini cukup mahir dalam berkelahi. Tapi ya nggak tahu lagi, mungkin dia tipenya kayak Sakae Nagi kali. Tapi aku berharap kedepannya Nagumo bakal menunjukkan kemampuan berkelahinya. Nomor 14 ada Sudo. Untuk sekarang, Sudo ini adalah orang yang terkuat di kelas D atau kelasnya Ayano Koji berdasarkan tes kekuatan. Kita sebut kelasnya Ayano Koji ini dengan sebutan kelas D aja biar gampang. Kenapa dia yang terkuat? Padahal Ayano Koji atau Koenji sendiri jauh lebih kuat dari Sudo. Karena mereka berdua ini lebih memilih menyembunyikan kekuatannya, jadi ya Sudo yang paling kuat. Sudo ini memiliki penampilan berambut merah, tinggi, berbadan kekar, dan berotot, serta berpakaian tidak rapih layaknya berandalan. Untuk kepribadiannya, Sudo ini sangat malas dalam belajar dan selalu mendapatkan nilai buruk di setiap ujian kelas. Selain itu, dia juga sering tidur di saat pembelajaran. Karena hal itulah, Sudo dijuluki sebagai salah satu dari 3 idiot di kelasnya, bersama dengan Ike dan Yamagat sebelum ter-DO. Sudo dikenal sebagai orang temperamental karena tidak bisa menahan emosinya saat ada orang yang menghinanya dan tidak sejalan dengan pendapatnya. Hal ini bisa kita lihat di season 1-nya di saat Ryuen memprovokasi Sudo dengan sangat mudahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kepribadian Sudo pun mulai berubah, yang dimana dia sekarang tidak mudah terprovokasi dan sering meredam amarahnya agar tidak merepotkan Horikita lagi. Bahkan di volume yang terbaru, Sudo telah naik peringkat di kelasnya. Dari yang awalnya dia di urutan terbawah, sekarang dia berada di jajaran 15 besar di kelasnya. Dan mungkin bisa mengalahkan Horikita dalam bidang akademik kalau dia belajar dengan serius. Nomor 13 ada Ryuen. Ryuen ini adalah ketua kelas atau pemimpin dari kelas C. Dia dikenal sebagai pemimpin kelas yang paling barbar di angkatannya, karena keputusan yang bisa dibilang cukup berbahaya, mulai dari teknik pengancaman, permainan kotor, dan lain-lain. Ryuen memiliki perawakan bertubuh kekar, berambut panjang, dan berpakaian layaknya berandalan. Serta dia memiliki tatapan yang tajam dan membuat lawan-lawannya lebih memilih tidak berurusan dengan Ryuen karena saking berbahayanya Ryuen. Ryuen memiliki kepribadian yang sangat buruk. Dia suka menimbulkan masalah bagi orang lain, terutama untuk kelas Ayano Koji. Bisa kalian lihat di season 1-nya, dia hampir membuat Sudo di drop out karena rencananya. Dia juga memiliki sisi yang sadistik yang ditunjukkan seperti saat dia membuli Karuizawa.
Selain menikmati pembulian itu, dia juga menertawai Karuizawa saat menangis dan ketakutan. Untuk kemampuannya, Ryuen terbukti cukup kuat dalam hal berkelahi, karena dia cukup terkenal di SMP-nya, di mana dia dikenal sebagai berandalan yang ditakuti. Selain kuat dalam bertarung, Ryuen juga sangat cerdas, meskipun pola pikirnya cukup kasar dalam membuat keputusan. Tapi setelah dia dikalahkan oleh Ayano-koji, Ryuen pun mulai berpikir untuk lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Dan sekarang, dia mulai memiliki kepedulian terhadap teman-teman sekelasnya. Gak menutup kemungkinan kalau kedepannya, Ryuen bakal mampu mengalahkan kelas Sakayanagi, karena potensi yang dimilikinya. Ya, kalau kalian tanya siapa karakter favoritku ya, pastinya Ryuen. Nomor 12 ada Nanase. Mungkin di sini ada yang nggak setuju ya kalau Nanase lebih kuat dari Ryuen. Tapi bakal tak jelasin kenapa Nanase ini lebih kuat dari Ryuen dan Suto. Tsubasa Nanase debut di LN Second Year, yang dimana Nanase merupakan adik kelas dari Ayano-koji. Nanase berada di kelas D dan sekelas dengan Hosen. Nanase memiliki penampilan yang cantik dengan berambut pirang dan bermata biru. Perawakan tubuh Nanase seperti bukan anak kelas 1 SMA. Lebih tepatnya, perawakannya lebih seperti kakak kelas atau onesan lah. Untuk kepribadiannya, Nanase adalah gadis yang sangat sopan yang berbicara dengan nada tenang dan hormat kepada siapapun yang diajak bicara. Namun, dia juga memiliki sisi percaya diri, karena dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tunduk pada kekerasan. Selain itu, dia juga memiliki obsesi untuk mendrop out Ayano-koji. Hal itu dia lakukan tanpa sebuah alasan. Nanase dijanjikan oleh Sukishiro jika dia berhasil mendrop out Ayano-koji dan memulangkannya ke White Room, maka Sukishiro akan mempertemukan Nanase dengan ayah Ayano-koji. Nanase ingin meminta pertanggungjawaban ayah Ayano-koji, karena perbuatan ayah Ayano-koji, temannya yang bernama Eiichiro Matsuo, putra kepala pelayan yang membantu Ayano-koji kabur dari White Room, bunuh diri. Untuk kemampuan Nanase tidak perlu diragukan lagi. Ayano-koji mengatakan bahwa kekuatan fisik dari Nanase ini nggak normal. Kekuatannya melebihi rata-rata anak perempuan. Hal itu dibuktikan saat Nanase bertarung dengan Ayano-koji. Ayano-koji berpendapat kalau pukulan Nanase ini sampai mengenai laki-laki, maka laki-laki itu bisa langsung pingsan. Oh ya, aku lupa di volume berapa gitu, ditunjukkan kalau Nanase ini sebelum masuk sekolah elit, dia ikut pelatihan khusus. Dan mungkin karena hal ini penyebab kekuatan Nanase bisa di atas kekuatan rata-rata anak laki-laki. Urutan ke-11 ada Fuka Kiryuin atau Koenji versi perempuan. Kiryuin merupakan murid yang satu angkatan dengan Nagumo, dan dia berada di kelas 3B, satu kelas dengan Kiriyama. Kiryuin memiliki paras yang cantik dengan rambut berwarna putih, tinggi, serta sering memakai stocking. Kepribadian Kiryuin digambarkan oleh Kiriyama sebagai Koenji versi wanita. Kiriyama membandingkannya dengan Koenji dari kelas Ayano-koji. Namun Ayano-koji menyatakan bahwa Kiryuin adalah orang yang jauh lebih mudah didekati daripada Koenji. Kiryuin adalah orang yang tidak peduli di kelas mana dia berada. Dia menyatakan tidak membutuhkan bantuan sekolah, karena dengan kemampuannya, dia bisa masuk universitas manapun yang dia inginkan. Kiryuin memiliki sikap tidak peduli dan hanya berkontribusi dalam kelas ketika dia sendiri mendapatkan keuntungan. Dari sini dapat disimpulkan kalau dia adalah orang yang percaya diri dan 11-12 lah dengan Koenji. Kiryuin tertarik pada Ayano-koji setelah dia mendapatkan nilai sempurna dalam ujian matematika, yang bisa dibilang cukup mustahil untuk mendapatkan nilai sempurna. Untuk kemampuan bertarungnya sendiri masih belum bisa dipastikan karena dia tidak pernah serius dalam hal apapun, kecuali itu menguntungkannya. Tapi kemungkinan dia pernah mengikuti pelatihan khusus dalam bela diri. Tapi ini cuma teori liar ya, dan belum dikonfirmasi oleh autornya. Lalu jika dilihat dari aplikasi OAA, Kiryuin memiliki nilai A+ dalam tes fisik, dan juga di light novel Second Year volume 4, dia mampu bertarung dengan Shiba untuk mengulur waktu demi Ayano-koji. Tapi pada akhirnya Kiryuin berhasil ditumbangkan oleh Shiba. Tapi itu ya wajar karena Kiryuin bertarung dengan instruktur bela diri dari White Room. Urutan ke-10 ada Riku Utomiya. Utomiya adalah murid dari kelas 1C dan awal debut di light novel Second Year volume 1. Utomiya memiliki perawakan tinggi dan berambut warna biru. Sekilas kalau dilihat penampilan Utomiya ini mirip kayak Kanzaki. Apa cuma perasaan kutai? Tapi ya bodo amat lah ya. Utomiya memiliki kepribadian yang tenang, biasanya berbicara dengan santai kepada orang lain, dan teman kelasnya mempercayainya untuk maju sebagai perwakilan kelas saat ada pertemuan dengan perwakilan kelas lain.
Dia tidak menyukai orang-orang seperti Hosen yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Utomiya pertama kali diperkenalkan di novel Second Year Volume 1. Dia berniat untuk menemui Ayanokoji dengan teman sekelasnya yang bernama Tsubaki. Utomiya bertanya pada Ayanokoji apakah dia mau menjadi pasangan ujian dengan Tsubaki, karena dia memiliki nilai C di OAA dan belum menemukan pasangan sampai sekarang. Ayanokoji menolak tawaran mereka dengan mengatakan bahwa dia sudah memiliki pasangan. Tsubaki dan Utomiya pun mengerti dan pergi. Namun sebelum pergi, Utomiya memberikan nomor teleponnya kepada Ayanokoji jika terjadi sesuatu. Mengenai kemampuannya, Utomiya terbukti memiliki kemampuan fisik yang hebat karena memiliki nilai A untuk kemampuan fisik di OAA. Selain memiliki fisik yang kuat, Utomiya juga pandai berkelahi. Hal itu dibuktikan saat dia berhasil menghentikan pukulan Hosen dengan mudahnya. Di saat itu juga, Hosen langsung mengetahui bahwa Utomiya cukup kuat dan pandai berkelahi. Tapi sampai sekarang masih belum diperlihatkan kekuatan penuh dari Utomiya. Urutan ke-9 ada Manabu. Tidak banyak diketahui tentang Manabu karena minimnya informasi tentang latar belakang Manabu. Tapi yang pasti, Manabu adalah orang yang hebat karena dia adalah mantan ketua OSIS. Untuk penampilannya, Manabu adalah pemuda yang memiliki tinggi rata-rata dengan rambut pendek hitam dan memakai kacamata, serta dia memakai seragam layaknya murid yang taat aturan. Namun di balik penampilan yang biasa-biasa aja, Manabu adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang, terutama oleh Nagumo. Untuk kepribadiannya, Manabu adalah pria yang sangat cerdas dan sangat berdedikasi pada tugasnya sebagai ketua OSIS. Dia tidak akan segan-segan untuk menghukum siapapun jika murid itu memang tidak patuh pada aturan yang telah dibuat. Tidak terkecuali adiknya sendiri. Sebagai ketua OSIS, Manabu memiliki kekuasaan besar terhadap para murid. Khususnya ditunjukkan ketika dia mengintimidasi Kakeru Ryuen, siswa berandalan dengan pengaruh besar. Dia juga satu-satunya orang yang dikenal bisa menimbulkan ketakutan pada Horikita yang biasanya datar dalam segala masalah. Untuk kemampuannya, dia sangat mahir berkelahi. Itu dibuktikan saat dia berhasil mencapai gelar 5 dan di karate, serta 4 dan di aikido. Jadi dalam bela diri Jepang ada istilah Kyu serta dan yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Kyu artinya kelas, serta dan yang artinya tingkatan. Jika seseorang masih baru belajar bela diri, maka orang itu digolongkan ke kelas Kyu. Namun jika orang itu sudah mahir dalam bela diri, maka orang itu akan digolongkan ke kelas dan. Jadi di kelas dan ini ada 10 tingkatan, dan 10 adalah tingkatan tertinggi, dan Manabu telah mencapai tingkatan dan 5, yang itu berarti dia sangat luar biasa dalam hal bela diri. Beberapa keterampilan bela dirinya ditampilkan di season 1 ketika dia menyerang Ayanobichi, walaupun Ayanobichi menghindari semua serangannya dengan sangat mudah. Hal itu pun membuat Manabu terkejut dan menyimpulkan bahwa Ayanokoji ada di level yang lebih tinggi. Manabu memiliki kemampuan menganalisis yang luar biasa. Hal itu dibuktikan ketika dia dapat mengetahui bakat Ayanokoji hanya dari pertarungan singkat, dan langsung mengidentifikasinya sebagai siswa yang mendapat nilai yang sama selama ujian masuk. Ini terlihat lagi karena dia tahu bahwa Ayanokoji memiliki peran kunci dalam penyelesaian konflik Sudo dan kelas C. Urutan ke-8 yaitu siswi terkuat di Classroom of Elite sejauh ini, yaitu Ichika Amasawa. Dia adalah di kelas Ayanokoji dan merupakan murid dari kelas 1A, serta salah satu orang dari White Room yang ditugaskan untuk mendrop out Ayanokoji. Ichika memiliki penampilan rambut twintail berwarna merah keunguan, serta memiliki tubuh yang ramping dan terlihat seperti siswi yang lemah. Ichika memiliki kepribadian yang sangat nakal dan licik. Dia sendiri mengatakan kalau dirinya adalah orang yang belak-belakan, dan karena hal itu, banyak teman-teman sekelasnya yang menjauhinya karena sifatnya yang buruk. Ichika selalu bermain-main dan tidak menganggap serius dalam hal apapun, kecuali itu menarik baginya. Menurut Ayanokoji, Ichika sangat pandai dalam mencampur adukan antara kebenaran dan kebohongan. Di satu sisi, Ichika diyakini sangat terobsesi dengan Ayanokoji. Dia tidak segan-segan akan menteror dan menghajar siapapun jika orang itu ingin berbuat hal buruk kepada Ayanokoji. Hal ini dibuktikan di saat ujian di Pulau Tak Berpenghuni, Ichika menghajar dan menakut-nakuti Kushida yang ingin mendrop out Ayanokoji. Kushida yang biasanya keras kepala dan tidak takut pada siapapun, langsung ketakutan dan gemetaran saat dihajar oleh Ichika dengan senyum psikopatnya. Karena itu, dia dideskripsikan oleh Kushida bahwa Ichika memiliki sifat busuk, sombong, suka merendahkan, licik, dan sadis.
Berbeda dengan penampilannya, Ichika memiliki kemampuan fisik dan kemampuan akademis tinggi yang memiliki nilai A di kedua kategori tersebut di OAA. Ichika menggambarkan dirinya sebagai gadis yang sangat kuat yang kebetulan lebih kuat dari kebanyakan anak laki-laki di sekolah. Ini jelas terbukti karena Ayano-koji menganggap kekuatan tempur murni Ichika selangkah di atas orang-orang seperti Sudo dan Ryuen. Meskipun mereka mungkin mengalahkannya dalam hal kekuatan fisik mentah, tapi dia pasti akan jauh lebih unggul di depan mereka dalam hal teknik dan pengalaman bertarung. Hal ini ditunjukkan ketika Ichika dapat dengan mudah bermain-main saat berkelahi melawan Horikita dan Ibuki sendirian tanpa masalah. Meskipun telah mengalami cedera fisik yang parah pada tubuhnya sebelum pertarungan melawan keduanya. Karena mahir dalam bela diri, dia mampu memberikan serangan yang menyakitkan seperti meninju dan membanting lawannya sampai lawannya terjatuh dan kesakitan. Ichika memandang tinggi kemampuannya sendiri yang bahkan Nanase pun tidak sejajar dengannya setelah menguji kekuatan fisik satu sama lain. Urutan ketujuh ada Albert. Albert adalah salah satu teman sekelas Ryuen yang bertugas sebagai salah satu orangnya, khususnya sebagai pengawalnya. Dia sangat loyal ke Ryuen dan bersedia mengesampingkan perasaan pribadinya dan menyerang siapapun yang tidak sesuai dengan kehendak Ryuen. Albert tidak gentar dalam kesetiaannya kepada Ryuen, meskipun Ryuen sering memakai cara kotor dalam rencananya. Albert memiliki penampilan berbadan besar layaknya gorila, berkulit hitam kecoklatan, serta memiliki badan berotot. Karena penampilannya inilah, dia sangat ditakuti dan tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Untuk kepribadiannya, seperti yang sudah tak beritahu, Albert adalah orang yang sangat loyal, terutama kepada Ryuen, dan percaya jika Ryuen bisa membawa kelasnya menuju ke kelas A. Meskipun Albert benci kekerasan, tapi dia akan tetap menghajar siapapun jika itu perintah dari Ryuen. Lalu bicara soal kemampuan. Karena proporsi badannya yang besar, Albert sangat kuat dan terlihat ketika dia diperintahkan oleh Ryuen untuk mengajar Ishizaki dan teman-temannya karena kegagalannya. Lalu dia dengan mudahnya mengalahkan Ibuki yang merupakan petarung handal. Selain itu, saat kejadian dia membantu Ryuen mengalahkan Hosen, Hosen mengatakan bahwa Albert memiliki kekuatan yang gila. Tapi sayangnya, di balik kekuatan gilanya itu, dia malah diajar Ayano-koji sampai pingsan dengan sangat mudahnya. Emang dah gue banget. Urutan ke-6 ada Hosen si Gorilla Barber. Hosen adalah murid kelas 1 dan dia ditempatkan di kelas 1D dan satu kelas dengan Nanase, serta dia adalah pemimpin kelas 1D. Hosen memiliki perawakan bertubuh tinggi dan besar dengan rambut pendek runcing berwarna kuning, dan memiliki tatapan yang dapat mengintimidasi orang lain. Hosen memiliki kepribadian yang sangat licik dan angkuh. Bisa dibilang Ryuen versi lebih barbarnya lah. Hosen adalah orang yang sangat kejam dan egois yang tidak peduli tentang apapun kecuali untuk keuntungan dan kesenangan pribadinya sendiri. Dia selalu membuat masalah dan keributan dengan orang lain, bahkan dengan kakak kelas sekalipun. Soal kekuatan gak perlu dipertanyakan lagi lah betapa kuatnya Hosen. Hosen sangat kuat karena dia dapat dengan mudah mengalahkan Sudo dan Ryuen yang merupakan orang-orang kuat dalam hal kekuatan fisik. Selain kekuatannya yang gila dan penampilannya yang seperti berandalan, Hosen juga memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Bisa dilihat dari OAA-nya yang mendapatkan nilai B+ di bagian kemampuan akademik. Ya bisa dibilang balance lah antara otak dan otot. Sebagai pemimpin kelas D untuk tahun pertama, dia memimpin kelasnya dengan kekerasan dan kecerdasan layaknya Ryuen sebelum kena mental. Urutan kelima ada Tsukishiro. Tsukishiro adalah direktur sementara sekolah elit yang menggantikan ayah Sakayanagi. Serta Tsukishiro adalah orang suruhan pihak White Room yang memiliki misi untuk mendrop out Ayano-koji. Maka dari itu dia disetting untuk menjadi direktur sementara dengan memfitnah ayah Sakayanagi agar lengser dari jabatan direktur. Tsukishiro debut di volume 10 di mana ia muncul di depan Ayano-koji dan Sakayanagi saat mereka berbicara tentang keadaan ujian khusus yang baru saja berakhir. Dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai direktur baru yang menggantikan ayah Sakayanagi. Setelah basa-basi, tiba-tiba Tsukishiro menendang Sakayanagi. Ayano-koji pun menahan Sakayanagi agar tidak jatuh. Tapi Tsukishiro langsung mencekik leher Ayano-koji dan menyudutkannya ke tembok. Tsukishiro memberitahu Ayano-koji tentang pesan dari ayahnya yang menyuruhnya untuk kembali ke White Room. Tsukishiro pun terus memprovokasi Ayano-koji, tapi dia tidak membalas perkataannya, dan Tsukishiro pun melepaskan cekikannya dan langsung pergi. Meskipun sudah tua, Tsukishiro memiliki kekuatan fisik dan teknik bela diri yang gila. Bisa kita lihat dari pertarungannya dengan Ayano-koji di Pulau Tak Berpenghuni. Meskipun pada akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh Ayano-koji,
Tapi kalau semisal Tsukishiro bertarung melawan murid selain Ayanokoji, Koenji, dan Yagami, kemungkinan dia masih bisa menang. Urutan keempat ada Shiba Tatsuya. Salah orang. Di urutan keempat ada Shiba Katsunori. Shiba adalah instruktur bela diri dari White Room yang sekarang dipindah tugaskan menjadi wali kelas di kelas 1D. Shiba diperlihatkan selalu memakai jas hitam dengan rambut hitam pendek dan bermata biru. Belum ada banyak informasi mengenai latar belakang Shiba ini, tapi yang jelas karena dia merupakan instruktur bela diri dari White Room, pastinya dia memiliki kekuatan fisik dan teknik bertarung yang sama gilanya dengan Tsukishiro, dan kemungkinan jauh lebih kuat dari Tsukishiro. Ayanokoji juga mengatakan bahwa serangan Shiba ini sangat kuat sampai-sampai Ayanokoji lebih memilih menghindari serangannya daripada menahan serangannya. Urutan ketiga ada badut sekolah elit selain Kushida yaitu Yagami. Jujur aja aku salah satu orang yang berekspektasi terlalu tinggi ke Yagami. Setelah baca volume terbaru, aku jadi agak ragu buat masukin Yagami ke top 3. Ya meskipun dia ini agak tolol ya dalam membuat rencana, tapi buat kekuatannya bisa dibilang kemungkinan cukup gila karena dia adalah salah satu lulusan terbaik White Room di angkatannya. Yagami adalah lulusan White Room yang diperintahkan ayah Ayanokoji untuk belajar di sekolah elit dengan tujuan mendrop out Ayanokoji. Yagami masuk ke kelas 1B dan menjadi perwakilan dari kelasnya. Dari luar, Yagami dipandang sebagai orang yang sangat lembut, berbicara dengan lembut terhadap orang yang dia temui. Dia juga dipandang cukup berbahaya karena dia dapat berbicara secara langsung dengan Hosen dan memandu percakapan dengan damai, meskipun ada Hosen di sana. Namun, dia yang sebenarnya adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang lebih gelap. Dia kemungkinan memiliki kekuatan fisik dan teknik bela diri yang gila. Ichika Amasawa yang biasanya sangat percaya diri terhadap kemampuannya, lebih memilih waspada terhadap Yagami. Urutan kedua ada Koenji. Koenji adalah siswa yang kemungkinan jenius dari lahir, serta dikombinasikan dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Koenji digambarkan sebagai seorang yang arogan, memuji diri sendiri, dan sangat percaya diri. Karena status dan prestasi keluarganya yang kaya, hal itulah yang membuat Koenji memiliki sifat egois dan sombong, serta dia tidak ingin bekerja sama dengan teman-temannya yang membuatnya berada di kelas D. Tapi meskipun berada di kelas D, dia terlihat tidak memikirkannya sama sekali. Untuk kemampuan akademis, dia memiliki kepintaran dan kecerdasan di atas rata-rata. Menurut Ichinose, Koenji adalah salah satu dari sekian banyak siswa di kelas D yang harus diwaspadai. Jika bicara soal kekuatan fisik, udah nggak perlu diragukan lagi lah. Dia memiliki badan yang atletis dan menurut Ayanokoji, Koenji adalah orang yang memiliki kekuatan fisik paling gila di sekolahnya. Hal itu diperlihatkan ketika dia bisa berlari sangat cepat dan berkelantungan dengan cepat seperti monyet di saat ujian di pulau tak berpenghuni. Serta di saat Ayanokoji bertanding tarik tambang dengan Koenji, Ayanokoji berpendapat kalau Koenji ini memang sangat kuat dan memilih untuk membiarkan Koenji menang. Untuk soal kemampuan berkelahinya, kemungkinan kemampuannya setara lah dengan Ayanokoji. Dan mungkin dia bakal jadi musuh Ayanokoji dan bakal membuat Ayanokoji terdesak ke depannya. Nomor 1, si gue banget, Kiyotaka Ayanokoji. Ayanokoji adalah MC dari series Classroom of the Elite dan siswa dari kelas D. Ayanokoji memiliki kepribadian yang pendiam dan tidak ingin mencolok, serta menganggap semua orang hanyalah alat, kecuali si Kei. Meskipun memiliki wawasan yang sangat luas, dia lebih memilih untuk menyembunyikan kemampuannya. Selain itu, dia tidak memiliki ekspresi yang merupakan satu keuntungan darinya yang membuatnya tidak mudah dimanipulasi. Soal kekuatan fisik, harusnya kalian udah tahu lah betapa OP-nya orang satu ini. Waktu dikeroyok Riwen and the Gang pun, Ayanokoji tidak kesulitan sama sekali. Lalu saat berhadapan dengan Hosen, Hosen langsung merinding karena mengetahui kekuatan gak normal Ayanokoji. Selain itu, harusnya dia bisa mengalahkan Tsukishiro dan Shiba di saat keadaan prima. Tapi karena Ayanokoji udah kecapean karena ujian, dia cuma bisa mengimbangi mereka dan hanya mengulur waktu untuk menunggu bantuan. Sampai sekarang, kita masih belum diperlihatkan kekuatan penuh dari Ayanokoji dan melihatnya terdesak. Tapi aku ngarep ke depannya muncul musuh barulah yang bisa ngebuat Ayanokoji sampai kesulitan dan terdesak. Sehingga mau nggak mau dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Oke, itu tadi adalah urutan orang terkuat di Classroom of Elite. Ingat ya guys, ini cuma opini ku pribadi, jadi kalau ada yang nggak setuju, bisalah diskusi di komentar. Oh ya, sorry banget ya karena jarang upload, sebenarnya karena kuliah dan lain-lain. Jadi misal kedepannya cuma upload short video, kemungkinan lagi sibuk lah, jadi mohon dimaklumi ya guys. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dah.